Assalamualaikum Barya Terabas. Bertemu kembali bersama channel Terabas Alam dalam Terabas Mistis. Cerita Terabas Mistis kali ini diambil dari ceritanya Abella Citra yang telah melakukan pendakian Kawu pada tanggal 14 Desember 2018. Kisah ini beliau tulis juga di Kaskus tanggal 25 September 2019. Saya Abella Citra. Biasa teman-teman memanggilku dengan nama Bella. Berpetualang adalah salah satu hobiku. Sejak kecil berkeinginan bisa mencapai puncak Gunung Lawu, duduk di sana menikmati luasnya alam dan samudra awan akan terasa damai. Dari tempatku, Gunung Lawu saat senja nampak begitu eksotis, dengan baluran warna merah jingga, sembarut yang membuat mata tak pernah bosan memandang keindahannya. Kebetulan aku mengikuti Siswala Cakra Buana sebagai anggota aktif di sekolahku. Dan saat itu sudah ada agenda pendakian ke Gunung Lawu. Pendakian ke Gunung Lawu akan ditempuh via Cemoro Sewu dan akan dilakukan di pertengahan bulan ini. Tanggal keberangkatan tanggal 14 Desember 2018. Seminggu sebelum keberangkatan, kami akan melakukan briefing terakhir untuk memantapkan tanggal keberangkatan ke Gunung Lawu tersebut. Briefing akan dilakukan sepulang sekolah, tepatnya pukul 1. Kami harus berkumpul di kelas otomotif. Briefing akan dipimpin oleh Kak Ujang sebagai pemandu pendakian di tim saya. Kak Ujang memberikan pertanyaan. Ada yang keberatan? Atau mempunyai saran? Tambahnya. Dari belakang ada seseorang yang mengangkat tangan. Saya kak, saya usul, ucapnya. Ternyata itu adalah Ririn, teman saya. Iya Ririn, punya saran? Kata Ujang. Tetapi di sini ada yang aneh. Yang saya lihat, tangan kanan itu seperti bukan tangannya Ririn yang menggerakkan, seperti ada tangan goib yang menguasai Ririn. Lalu Ririn berkata, di tanggal itu kan sekolah kita sedang berkabung. Kenapa tidak diundur saja misalnya tanggal 15 atau tanggal 16? Semua mata tertuju kepada Ririn, penuh selidik karena heran. Rin, yang benar aja, berkabung kenapa? Sekolah kita sedang tidak ada acara apa-apa pada tanggal tersebut, ujar Kak Intan, sang bendahara Siswala Cakra Buana berkomentar. Tanggal itu kan teman kita sedang ada musibah. Ririn tak tahu siapa yang menguasai pikiran dan membuatnya berucap demikian. Bersikukuh dengan pendapatnya tersebut, seakan dia bukanlah Ririn. Oke, ada pendapat lain? Agung menanggahinya. Ririn pun diam seribu bahasa. Tapi kelihatan ada yang aneh pada Ririn. Pandangan matanya kosong dan tubuhnya tiba-tiba gontai lalu jatuh. Serempak saya dan para senior perempuan mencoba membantu Ririn yang sudah pingsan. Yang lain jadi panik. Kak Ujang memberi perintah untuk segera membawa Ririn ke ruang kesehatan. Saya dan para senior cepat-cepat menggotong Ririn ke ruangan khusus anggota Siswala yang sakit. Ririn coba disadarkan oleh Kak Siti dan Kak Indri. Kak Indri mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran sambil tangannya memegang tangan Ririn. Sementara Kak Siti berusaha untuk memberikan wangi-wangian ke hidungnya Ririn agar siuman. Sekitar 10 menit Ririn pun sadar. Aku di mana Kak Indri? Kak Siti? Tanya Ririn masih bingung. Tenang Rin, istighfar.
Jangan sampai kosong pikiran menahan hatimu. Kak Siti bersuara dengan lembut di telinga kanan Ririn. Sedangkan Kak Indri masih berdoa sambil memegang jemari Ririn. Gimana? Sudah baik kan? Kak Indri bertanya. Iya, aku gak apa-apa kak, jawab Ririn. Karena sekarang tak merasakan keluhan apapun, sehat-sehat saja. Badan juga enteng, sekarang pandangan juga fresh. Ayo, kita pulang kalau begitu, sudah sore, ajak Kak Siti. Siap kak, Ririn berdiri dengan cekatan setelah merapikan baju dan mukenanya. Bel, kamu antar pulang Ririn ya, pastikan sampai ke rumahnya, kata Kak Siti. Ya kak, ayo Rin, kita pulang, kataku. Dan di dalam perjalanan pulang mengantar Ririn, aku sempat berpikir, siapa yang merasuki tubuh Ririn dan apa arti dari ucapan makhluk itu? Semuanya jadi sebuah misteri. Semoga semua baik-baik saja. Tanggal 14 Desember 2018, hari yang telah ditentukan tiba. Kami berkumpul di lapangan sekolah pukul 1 dini hari. Semua anggota Cakrabuana sudah berkumpul. Tersisa 2 orang anggota yang masih belum datang, yaitu Anissa dan Galuh. Kami sepakat untuk menunggu mereka 1 jam. Seandainya lewat, kami akan tinggal mereka. Setelah menunggu sekitar 1 jam, Anissa dan Galuh tak kunjung datang. Jam 2 setelah menunggu kabar yang dinanti tak kunjung datang. Mereka ditinggal, yang tentunya meninggalkan pesan di grup WA juga ke penjaga sekolah. Perasaanku gusar, tak biasanya mereka seperti ini. Ada yang aneh dan janggal. Mereka selalu bersama berangkat dan pulang sekolah, karena memang mereka tetanggaan. Dengan segala pertimbangan, akhirnya kami pun berangkat. Truk membawa rombongan kami menuju base camp Cemoro Sewu. Hanya membutuhkan waktu tempuh 1 jam dari sekolah. Pikiranku gusar lagi. Entah mengapa selalu saja ada yang hadir menguasai jiwaku tanpa bisa dikendalikan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mempertanyakan kabar mereka ke senior. Mereka memberi alibi tidak bisa ikut karena ada sesuatu hal, kepentingan keluarga yang sangat mendesak, dan mereka tidak bisa ikut. Sesamanya di base camp, kami kembali diwejang oleh Kak Ujang. Ingat, kita adalah tamu di sini. Jangan lupa ucapkan salam, berkata-kata yang sopan. Jangan bercanda yang tidak semestinya. Kalau ingin ke belakang izin dulu. Jangan coret-coret bebatuan. Jangan memetik bunga edelweiss, berselfie boleh. Jangan membuang sampah sembarangan. Karena hari ini masih gelap, jaga jarak, jangan terlalu jauh. Periksa kembali perlengkapannya, kata Ujang. Mulai lagi memberikan arahan yang entah beberapa kali. Hei, memang Kak Ujang gak doer apa bibirnya? Ngomong dari seminggu lalu sudah diulang-ulang lagi. Ica berbisik ke Sekar yang tak jauh dariku. Jangan gitu, dengarkan aja, kataku. Sok lu Bel, ini sudah biasa kita lakukan. Kamu juga pasti risih mendengarnya, Sekar mencibir. Ini demi kita dan rombongan, Sekar, ujarku lagi. Masa bodoh lah, ini musim bunga edelweiss. Aku ingin memetiknya buat koleksi, kata Ica sambil berlalu. Jam 3 pagi, rombongan berangkat dari base camp menuju pos wes-wesan. Setelah berjalan 20 menit, aku melihat ke belakang. Ada 2 pendaki yang menyusul rombongan kami, dan ternyata mereka adalah Anissa dan Galuh. Loh, Anissa, Galuh, katanya ada kepentingan. Ternyata nyusul juga, alhamdulillah, kataku, melihat mereka berdua sedang berjalan tak jauh dariku, memanggul carrier warna biru tua. Mereka tak bersuara, hanya tersenyum mendengar pertanyaanku. Ya, kamu ngomong sama siapa sih? Rara menyinggauku. Itu Anissa sama Galuh. Katanya ada kepentingan, ternyata nyusul juga. Sambil menunjuk ke arah mereka yang beriringan jalan. Mana Bel? Gak ada. Mana Anissa? Mana Galuh?
Rara celingukan mencari, namun yang dicari gak kunjung ketemu. Jadi merinding ya. Itu jalan di belakang pajar, kataku lagi. Anissa dan Galuh tersenyum saat aku menyebutkan namanya. Kak Agus, tolong jangan jauh-jauh dari kami. Rara bersuara keras dan yang dipanggil mengerti. Bella mulai aneh lagi. Dia melihat Anissa dan Galuh ikutan naik bersama tadi. Padahal dia gak ikut sejak dari awal, katanya dengan rasa was-was. Kak Agus mengangguk paham. Mendengar omongan Rara, aku berpikir mungkin Rara bercanda tidak melihat mereka. Pelan tapi pasti rombongan kami merayap dengan lampu headlamp di kepala sebagai penunjuk jalan sesama pendaki. Sekitar 1 jam perjalanan kami tiba di pos 1 dan melewati Sendang Panguripan. Kami pun istirahat 15 menit sekedar untuk minum dan membuka bekal cemilan. Kenapa tadi terlambat? Tanyaku. Masih penasaran kepada Galuh. Mereka hanya tersenyum tak bersuara. Ya sudahlah kalau gak mau cerita, kataku. Bella, kamu bicara sama siapa sih? Rara menoleh ke arahku. Kak Agus pun ikut menoleh. Tiba-tiba bau anyir ya kak, kata Rara. Kak Agus dan Rara memegang tengkuknya bersamaan. Bau apaan wangi gini? Itu aku tanya Galuh, kenapa terlambat? Sudah Bel, halusinasi terus, Kak Agus merenggut. Aku pun kesal, kenapa sih mereka bercanda terus? Udah tahu Anissa dan Galuh ada, akhirnya aku memilih diam. Setelah 1 jam perjalanan, kami tiba di pos 2, Watu Gedeg. Perjalanan dilanjutkan setelah kami diharuskan memakai mantel karena gerimis mulai turun. Diharapkan fokus dan ekstra hati-hati. Gerimis jalanan berbatu jadi licin. Kak Ujang memberikan perintah. Mulai deh, Kak Ujang. Bosan dengernya. Ica kelihatan ditekuk mukanya. Sekar malah bengong, pandangannya tertuju ke pohon pinus di depannya. Kamu lihat gak Cak? Sekar bertanya kepada sohibnya. Barusan aku lihat bayangan. Kembali menoreh ke arah bayangan di balik rimbungan pohon pinus. Akan tetapi bayangan itu sudah hilang. Kamu apa-apaan sih? Gak ada apa-apa juga, balas Ica. Sudah, ayo kita berangkat lagi. Nanti tertinggal jauh loh, Kak Agus menengahi. Karena gerimis, perjalanan menjadi molor 1,5 jam. Baru sampai di pos 3 Watu Gede. Ditandai dengan batu besar, kami istirahat sebentar. Kita istirahat sebentar di sini. Nanti kita lanjut lagi. Silakan yang ingin sholat, kata Kak Ujang. Bel, kamu kenapa? Mencari sesuatu? Kak Ujang mendekati ketika melihatku. Iya. Tadi aku melihat Anissa dan Galuh ikut rombongan dari base camp. Sekarang kok gak kelihatan? Astagfirullah. Serius Bel? Kak Ujang terkejut dan mundur beberapa langkah. Serius? Aku tanyain. Mereka hanya tersenyum kok, gak menjawab. Orang dia berjalan berdampingan di belakang pajar. Kak Ujang tahu banget keadaan mereka setelah diberitahu oleh Kak Brahma selaku pembina Sispala Cakrabuana. Kenapa Kak terkejut? Tanyaku. Gak apa-apa Bel, hanya heran saja. Sudah sholat belum? Sholat dulu Ci, sebentar lagi berangkat loh. Baiklah, aku sholat dulu. Permisi Kak. Aku pamit berlalu meninggalkan Kak Ujang yang masih terkejut antara percaya dan tidak. Tiba-tiba amis begini ya. Astagfirullah. Semoga dijauhkan dari mara bahaya ya Allah. Amin. Gumannya nyaris tak bersuara. Dari belakang muncul Kak Brahma dan Kak Intan menghampiri. Ada apa Jang? Seperti sedang mencari sesuatu, tanya Kak Brahma. Kalian berdua mencium bau anyir gak? Tanya Ujang. Gak ada Jang, sambil mempertajam indera penciuman.
namun tak kunjung mencium bau yang dimaksud. Kepala Kak Ujang celingukan, barangkali bisa melihat sumber bau. Kemudian sekilas melihat bayangan di balik pepohonan pinus yang tak sengaja jauh dari rombongan yang sudah selesai sholat. Kepala Kak Ujang celingukan, barangkali bisa melihat sumber bau. Kemudian sekilas melihat bayangan di balik pepohonan pinus yang tak seberapa jauh dari rombongan yang sedang melakukan sholat. "Anissa, Galuh," kata Ujang. "Jang, siapa?" "Anissa, Galuh." Kak Brahma ikut memperhatikan arah pandangan Ujang, tak menemukan siapapun. "Aku juga melihatnya barusan," kata Ujang tak percaya. "Astagfirullah, istighfar Jang. Ayo kita bersiap," ajak Kak Brahma diikuti Kak Ujang dan Kak Indri menuju kerumunan dan bergabung dengan rombongan yang sudah siap kembali. "Semuanya sudah lengkap? Cek seluruh anggota masing-masing," Kak Brahma memberi komando. Perlengkapannya juga jangan sampai ada yang tertinggal ya. Masih ada 3 pos lagi. Diharapkan fokus kerjasamanya dan jangan ada yang terlalu jauh dari rombongan, tambah Kak Agus karena rintik hujan tak kunjung reda. "Oke, kita berangkat lagi. Sebentar lagi mau fajar. Kalian bisa menikmati Arunika di pos berikutnya, insya Allah." Rombongan pun berangkat. Jalanan mulai menanjak. Pandangan kami jadi lebih fokus. "Aku tak melihat Anissa dan Galuh," tanyaku pada Ica. Mereka malah tertawa lebar dengan bibir dimonyongkan. Jawabnya, "Anissa, Galuh gak ikut Bea." "Gimana sih?" jawab Ica. "Lah, aku melihatnya kok dari basecamp sampai pos 3. Setelah itu aku cari gak ada," kataku. "Udah ah," diberitahu masih juga ngeyel. Ica berjalan kembali sambil tangannya memetik beberapa tangkai bunga edelweiss. Sudah mulai tampak bunga ini karena sudah mulai pagi. "Jangan Cak, gak boleh," larangku. Setelah beberapa kali Ica dan Sekar memetik bunga abadi itu, dan dia segera memasukkan ke balik jas hujannya, dan mereka tidak menghiraukan perkataanku. Akhirnya sampai juga di pos 4 Watu Kapur. Setelah perjalanan panjang, bebatuan dan trek yang lumayan menguras tenaga. Dari pos 4 ke pos 5 Jalotundo memerlukan waktu 30 menit. Di sini kami menemukan sumber air Jalotundo. Dari pos 5 ke Sendang Derajat yang konon digunakan untuk ritual raja memerlukan waktu sekitar 30 menit. Di tempat ini ditemukan tempat pemujaan Arunika yang sangat indah, tak dapat kami nikmati karena kabut yang tebal menghalangi jarak pandang kami. Di pos ini aku mulai sadar ternyata Ica dan Sekar tak ada di rombongan. Aku mencolek lengan Rara yang ada di sampingku. Tak jauh juga Kak Agus dan Fajar. Aku tak melihat Ica dan Sekar dari tadi. Apakah sudah berjalan mendahului kita atau masih di belakang? Kataku kepada Rara. "Iya ya, aku juga tak melihatnya." Kak Fajar melihat Ica di depan enggak? Rara ikut mencari keberadaan dua bocah ini. "Loh, dari tadi berdampingan dengan Bella." Fajar dan Kak Agus berhenti. Kemudian dengan hatinya bertanya yang sudah ada depan ataupun yang di belakang. Namun tak ada yang melihat mereka. Ada sedikit kepanikan di sini. Ica dan Sekar hilang. Kita lanjut saja naik dan menunggu di puncak Argo Dalam. Di sana nanti ada warung Boyam. Kalian bisa istirahat dan makan di sana. Sementara kita akan mencarinya. Kak Agus memberikan jawaban sekaligus perintah. Tajamkan seluruh indera. Barangkali ada yang minta tolong. Segera kabari, tambahnya lagi. Kak Agus, temani Bella dan Rara ya sampai Argo Dalam.
Jangan sampai kejadian di sekolah terjadi lagi. Aku akan menunggu di sini sampai tim terakhir naik. Fajar membagi tugas. Tak lama sampai juga di puncak Hargo Dalam. Di sini kami istirahat dan memesan makanan juga minuman. Ada perapian dan tungku yang bisa digunakan sebagai penghangat di warung Boyem, yang konon katanya sebagai warung tertinggi di Pulau Jawa ini. Cek seluruh anggota, Kak Brahma memberi komando. Ica sama Sekar nggak ada, Kak. Padli yang ketua tim Ica memberi jawaban. Sejak kapan mereka nggak ada? Baru saja kita sadar sampai di sini, Kak. Ketua tim, semua berkumpul, juga senior. Kita bekerja keras untuk mencari Ica dan Sekar. Dari Senang Derajat ke sini kan tak jauh. Semoga tidak terjadi apa-apa pada mereka. Aku ikut, Kak, kataku. Jangan Bel. Kamu di sini aja. Dan kalian semua berdoa. Semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga hanya tersesat dan segera ketemu. Aku tetap ikut, Kak. Sudah, Bel. Kakak sudah menghubungi tim SAR. Kita berbagi tugas. Ada sebagian yang ikut tim SAR. Karena ngotot, akhirnya aku diperbolehkan ikut untuk memasuki tim pencarian. Setelah serasa cukup memberikan arahan dan instruksi, dengan dibantu tim yang bertugas di pos tersebut, kami mulai menyusuri jalan setapak tadi yang kami lalui waktu naik. Kami kembali menuruni jalan terjal yang kami lewati dari tadi. Satu tim ada 5 orang dan dibagi menjadi 3 tim. Menyibak semak belukar, mempertajam indera penglihatan dan pendengaran. Setelah 30 menit mencari, seperti ada yang membisikkan sesuatu ke telingaku. Ladang Edelweiss. Aku segera memberitahu para senior. Kak, dari arah sana aku merasa hawa hangat. Sepertinya ada kehidupan, kataku, sambil menunjuk ke arah ladang Edelweiss. Benar juga, setelah kami menyimak semak belukar, terlihat juga habis terinjak-injak tak beraturan. Sekar, Ica, kalian di mana? Suara lantangku memecah kesunyian di antara bunga Edelweiss. Aku di sini, Bel. Tolong. Kemudian kami bergegas mencari sumber suara yang tak begitu jauh. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih. Kau selamatkan teman kami. Semua ikut sujud syukur dan memberi pertolongan kepada Sekar yang pingsan. Kenapa ini, Ica? Kamu baik-baik saja? Aku memeluknya, mencium keningnya dan memberikan air minum. Kita hubungi tim yang lain, beritahu kalau Sekar dan Ica sudah ketemu. Suruh mereka kemari. Kak Brahma memberikan perintah. Ceritakan, Ica, kenapa bisa sampai tersesat begini? Ceritakan, Ica, kenapa bisa tersesat seperti ini? Kataku. Kemudian dengan masih rasa takut, Ica mulai bercerita. Memisahkan diri dari rombongan karena ingin memetik bunga Edelweiss. Menurut versi Ica dan Sekar yang bercerita kepadaku setelah di Hargo Dalam, Lihat, Edelweiss itu cantik. Ayo kita petik. Mumpung Bella sedang tak memperhatikan kita, Ica mengajak Sekar memisahkan diri dari rombongan. Setelah melihat bunga Edelweiss, bunga larangan untuk dipetik karena jarang pendaki menemukan bunga ini jika tidak musim berbunga. Hei, makin kesana makin cantik, seru Ica. Ketika sudah banyak bunga yang mereka inginkan, barulah Ica dan Sekar tersadar. Ternyata hanya mereka berdua di balik rimbunnya bunga Edelweiss. Tak ada seorang pun di antara mereka. Aduh, kita di mana, Cak? Aku mulai takut. Tak ada siapa-siapa. Belum selesai Sekar bertanya, di balik punggung sudah berdiri sosok wanita berbaju putih dengan wajah pucat, namun masih kelihatan anggun.
Kembalikan bungaku, kembalikan. Ada nada pelan masuk ke pendengaran mereka. Jangan petik bungaku. Mereka menoleh ke sumber suara. Segera Ica berlari sekuat tenaga disusul Sekar. Mereka berlari tak tentu arah. Berlari dan berlari terus. Semak belukar ditabraknya, berharap bisa jauh dari makhluk pucat yang menyeringai dan mengikutinya. Semakin lari menjauh, semakin kencang lari mereka. Ternyata hanya memutari Taman Edelweiss yang tadi dipetiknya. Berhenti Ica, berhenti. Aku capek. Kita istirahat sebentar. Napas Sekar tak beraturan. Aku juga capek. Kita di mana? Kenapa masih di sini saja? Perasaan dari tadi kita sudah jauh berlari. Iya, aku gak mampu lagi berlari. Kabut turun lagi, lihat. Baju kita kotor setelah jatuh berkali-kali. Lihat, tangan dan kakiku juga terluka. Ada bercak darah, kata Ica sambil menunjuk lutut Sekar. Cantik, kalian mau lari kemana? Sesosok wajah Ayu yang sudah berdiri di belakang mereka dengan memegang tongkat kecil sambil menyeringai memperlihatkan taringnya yang tajam. Jangan ganggu kami. Kami minta maaf. Tak akan memetik lagi, kata mereka berdua. Kumohon jangan ganggu kami. Kami tidak tahu. Dengan gigil ketakutan dan tangis penuh sesa, mereka meminta maaf. Kamu mau kemana? Bungaku, nakal sekali kau nak. Sambil menunjuk bunga yang ada dalam genggaman Sekar. Kembalikan. Kemudian mereka mengeluarkan seluruh bunga yang dipetik tadi. Dengan gemetar dan ketakutan, mereka menyerahkan ke wanita berbaju putih dan bermahkota tersebut. Sekar makin lemah. Karena lukanya, ia pun jatuh pingsan. Setelah memberi info sudah ketemu, kami menunggu sebentar. Sekar siuman. Akhirnya kami kembali menanjak. Sekar digendong oleh tim yang bertugas di pos saat itu. Ica aku rangkul dan kugandeng. Dia masih terisak dan meminta maaf kepada kami semua berkali-kali. Setelah istirahat cukup lama, sambil menunggu kondisi Sekar, kami bersama berangkat lagi menuju puncak tertinggi Hargo Dumila 3265 mdpl. Sesampainya kita di puncak, Kak Brahma berkata, "Alhamdulillah, kita sampai juga di sini. Puncak tertinggi Hargo Dumila 3265 mdpl. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya lah kita selamat sampai di sini. Nanti kita bermalam dan mendirikan tenda di sini. Buat pembelajaran untuk kita semua. Jangan memetik bunga Edelweiss yang bukan hak kita. Biarkanlah keindahannya abadi. Cukuplah berselfie, jangan melanggar peraturan yang ada. Dan besok agendanya membersihkan coretan di bebatuan." Kak Brahma menelan ludah sebentar, kemudian melanjutkan berbicara. "Ada satu berita duka untuk kita semua." Dengan nada pelan nampak kesedihan yang teramat dalam. "Ada apa, Kak?" Rasa penasaran tak mampu ditahan. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Hening seketika. Kak Brahma kembali melanjutkan. "Teman kita, sahabat kita, saudara kita telah berpulang kepadanya. Anissa dan Galuh dini hari tadi, waktu akan berangkat, mereka diseruduk bis dari belakang. Kabar ini kami terima dari keluarganya." Begitu mendengar kabar ini, seketika isak tangis, gemuruh kesedihan memenuhi dada kami. Terkejut dan entah, segala rasa tiba-tiba menyeruak. Tangis histeris dari kami pun pecah. Kembali Kak Brahma berbicara. "Marilah kita mengeningkan cipta sebentar, berdoa semoga mereka diterima di sisinya. Husnul khotimah, amin."
berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilahkan. Jadi penampakan mereka berdua dari base camp Kawas 3 dan sampai akhirnya hilang adalah pertanda bahwa mereka berdua ingin mengucapkan tanda perpisahan, sehingga mereka berdua menampakkan diri. Saya Bella Citra memanjatkan doa untuk kalian berdua yang telah mendahului kami. Saya dedikasikan cerita ini untuk kalian berdua yang sangat kami kasihi. Selamat jalan Anissa. Selamat jalan Galuh. Kau adalah teman, sahabat, dan saudara terbaik buat kami. Manusia hanya bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang memberi kehendak. Terima kasih kepada Trabas Alam yang sudah menceritakan kenangan kami dengan almarhum. Terima kasih. Oke Baraya, bagaimana dengan cerita ini? Baraya bisa ambil hikmahnya dari cerita ini. Ada kode etik ketika kita melakukan berkegiatan di alam bebas. Jangan ambil apapun selain gambar. Jangan membunuh apapun selain waktu. Jangan meninggalkan apapun selain jejak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih kepada Bella Citra yang sudah mengizinkan kisahnya diceritakan oleh Trabas Alam. Semoga Baraya terhibur. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, Trabas Alam.